Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel kebanggaan kita bersama SMK Nurul Jadid Python Probolinggo. Bersama saya Mujibur Rahman selaku host yang akan menemani malam Anda pada kesempatan kali ini. Tentunya dengan tamu spesial. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang memang berada di balik layar YouTube channel Pondok Pesantren Nurul Jadid dan seluruh sosial media yang kita miliki. Dan satunya lagi adalah para pecinta sholawat. Beliau adalah alumni SMK berdua dan memang memiliki pilihan hidup yang berbeda. Namun tetap menjadi satu kesatuan untuk dakwah dalam rangka mensyiarkan agama Islam dan sholawat. Siapakah mereka? Yuk kita kenalan. Assalamualaikum Mas Fakih, sama Mas Nuris. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Lancar puasanya. Gak ada yang bolong? Alhamdulillah aman. Nggak ada ini ya kendala ya. Alhamdulillah. Ini teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu spesial. Untuk lebih singkatnya lagi, agar kita lebih kenal sama mereka berdua, saya kasih kesempatan untuk Mas Fakih dan Mas Nuris memperkenalkan asalnya dari mana, nama lengkap, dulu di SMK masuk tahun berapa, lulus tahun berapa, dan jurusan apa. Mungkin dari Mas Fakih duluan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fakihatus Soleh. Saya dari Banyuwangi. Saya di SMK dari tahun 2010 sampai 2013. Alhamdulillah lancar. Sampai lulus. Ambil jurusan apa ya? Jurusannya RPL. Rekayasa Perangkat Lunak. Rekayasa Perangkat Lunak. Ya, berarti biasa merekayasa ya? Iya, biasa. Termasuk rekayasa kehidupan? Termasuk, bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Oke. Gitu. Nah, menarik sekali ini. Tadi Mas Fakih. Selanjutnya Mas Nuris mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Silakan Mas. Pakai salam juga ya? Boleh iya, boleh tidak. Sudah diwakili sebenarnya tadi. Oh iya. Aman. Saya Muhammad Nuris Zainul Mun'im, asal Besuki. Kalau nggak tahu Besuki situ Bondo. Siap. Situ Bondo. Masuk SMK 2012 sampai 2015. Jurusan multimedia. Multimedia. Wah, ini Wali menarik. kelas saya Pak Nurul. Pak Nurul Iman. Kalau Fakih dulu siapa wali kelasnya? Wali kelasnya Pak Mujib. Oh, Gitu. oh, saya sendiri berarti ya. Udah lupa. Oh. Dan memang Mas Fakih sama Mas Nuris ini adalah salah satu lulusan kita yang memang berkiprah di ranah yang berbeda. Kalau Mas Nuris sekarang lebih aktif di kegiatan tarik suara, sholawat, ya. Suaranya ditarik, Pak. Suaranya ditarik, dan memang beliau ini vokalis utama di Muhibus Sholawat. Pasti teman-teman nggak asing, wajahnya banyak di YouTube channel Pasaran. ya. Pasaran ya, wajahnya sudah banyak terekspos di media sosial. Kalau Mas Fakih ini man behind the scene, ya. Jadi orang di balik layar yang selalu memproduksi konten-konten kreatif dan konten-konten yang luar biasa. Namun pada kesempatan kali ini kita lebih fokus kepada nostalgia. Jadi kita kayak mengenang kembali flashback, apa sih perjalanan yang sudah pernah kita lalui dulu waktu mondok di Nurul Jadid, berproses di SMK, sampai akhirnya menjadikan diri kita seperti sekarang. Nah, kalau boleh mengenang ya, kita mencoba flashback kembali beberapa tahun silam. Kalau Mas Fakih ini dulu apa yang membuat Mas Fakih memilih untuk mondok dan kenapa Nurul Jadid? Kalau mondok sebenarnya pilihan orang tua, Pak, ya. Karena kan juga awalnya nggak tahu, dan paling jauh saya di keluarga tuh mondoknya ke Nurul Jadid. Siap. Yang lain di dalam? Yang lain itu di dalam kota, dan kebetulan ada saudaranya beliau juga kan, masih saudara sama Nurul Jadid di Nurul Abrar. Jadi saya sendiri, ya, saya sendiri yang jauh ke sini, Pak. Siap. Makanya masih kecil gitu ya, 2007 dulu. Ya nangis sih pasti itu. Nangis ya? Oh nangis. Dulu dari mondok udah lama ya? Baru sih. Dari SMP? Dari SMP, Pak. SMP Nurul Jadid. 2007 ya, 2007. 2007. Terus lanjutnya ke SMK? Lanjutnya SMK. Pilih SMK itu karena dulu dari SMP kelas 2 itu sudah kayaknya IT itu menarik deh. Betul. Makanya kenapa pilih RPL, karena dulu keinginannya dan cita-citanya memang ya mau jadi programmer gitu kan. Dan rencananya begitu. Planning awalnya karena 2005 SMK baru merintis baru berdiri kan? Ya. Dan pada saat itu yang mulai go gitu-gitu kan antara multimedia sama RPL. Betul. Gitu kan. Ya di situ sih. Dari SMP kelas 2 tuh sudah kayaknya asik deh kalau saya nanti sekolah di SMK pilihannya RPL. Dan memang tahun itu teknologi di Nurul Jadid masih belum booming dan
sebanyak saat ini ya? Saat ini dan se-oke Saat ini. Sekarang sudah zamannya sekarang. Sekarang sudah zamannya. Nah, kalau Mas Nuri sendiri, ini kan kayaknya sama berdua nih ya, Sama, termasuk senior. kurang lebih sama. Kurang lebih dari SMP juga. Nah, kalau Mas Nuri sendiri itu apakah Pondok Nurul Jadid itu pilihan sendiri atau dipilihkan? Sudah jadi apa? Bukan budaya ya, Mas. Kayak Tradisi ya. sudah jalannya gitu. Pak. Soalnya dari orang tua, dari mbah semuanya murni produk Nurul Jadid. Iya, saya kenal Jadi sekali. anaknya itu ya mau nggak mau ikut jalannya udah. Karena emang niatnya kalau orang-orang tua kita dulu tuh tabarukan, gimana kita bisa Sekiranya menyambung silaturahim dengan para Masyayikh gitu. Tapi kalau setelah masuk ke pesantren, dulu kan Mas Fakih Pilihan dibilang favorit malah Nurul Jadid tuh. mantap ya. Gitu Jadi ya. Mas Fakih bilang orang tua, kalau Mas Nuris melanjutkan tradisi keluarga. Setelah masuk ke Nurul Jadid, apa yang dicari? Mas Nuris apa yang dicari? Langsung Nurul Jadid ketika itu ya. Kalau saat ini kita mungkin orientasi berbeda. Ketika itu apa yang dipikir? Apa yang dicari? Nggak Mas? muluk-muluk sih saya Pak. Yang penting tahu yang mana yang baik yang benar sama akhlak kepada orang tua terutama. Ya bisa ngaji lah. Yang kelihatan aja ya Pak. Iya. Ya harus dari orang tua juga nggak mengharuskan bisa baca kitab atau hafal Al-Quran atau bagaimana enggak. Oke, menarik. Kalau Mas Fakih sendiri apa Mas? Sama sih Pak sebenarnya. Cuman iya karena Pak yang paling jauh sendiri Pak ya dan anak tunggal hingga bebannya lebih berat mungkin. Gitu Pressure kan. ya. Iya. Iya. Tapi lama-kelamaan gak juga setelah pilihan SMK ya nggak apa-apa sudah geluti dunianya. Kalau memang mau di IT ya di IT aja nggak apa-apa gitu sih. Oke, siap, menarik. Tapi memang benar katanya Mas Nuris juga tadi bahwa memang kesamaan santri itu ya sederhananya kita tahu hal yang baik dan buruk. Terdengar sangat sederhana. Cuman di era sekarang ini, di era digital, banyak orang itu tidak kemudian bisa memilah dan memilih mana yang baik dan buruk karena sudah mulai abu-abu. Bahkan banyak membenarkan banyak orang mencari pembenaran daripada mencari kebenaran hakiki, sehingga pondok di pesantren tujuan kita sederhana biar kita bisa memilah dan memilih mana yang baik dan buruk buat kita, keluarga dan masyarakat. Dan bisa ngaji Al-Quran. Itu penting pasti dong. Jadi yang penting aja. Yang Jadi penting, ketika yang pulang ke jelas. rumah disuruh tahlil, oke. Tahlil. Adan bisa. Adan. Gitu kita aja. Pak. Ya tidak jauh-jauh dari trilogi santri dan pancakestara santri lah. Furudul gitu, Pak. Ainiyah. Memang teman-teman yang ada di rumah sana atau yang masih belum menentukan kemana pilihan hidup untuk melanjutkan studi, saya pikir pesantren itu adalah tempat yang paling baik ya. Tempat paling baik Untuk kita berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dan menuntaskan standar dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu Furudul Ainiyah. Dan pesantren, dan setiap pesantren saya pikir sama seperti Nurul Jadid, cuman kalau di Nurul Jadid banyak pilihan-pilihan yang lain. Nah, dulu kalau kita flashback kembali, pilihan hidupnya selain sekolah di SMK, ada asrama yang dimasuk di ini enggak? Di apa namanya? Ada asrama khusus yang masuk. Kalau Mas Nuris dulu deh. Kayaknya Mas Nuris dulu pernah masuk lembaga khusus. Masuk di mana? Ini Mas Nuris ini sebenarnya hidupnya lebih berwarna, Pak. Gitu ya. Iya. Mas Fakih saya pikir ada warna yang berbeda. Warnanya berbeda, cuman tidak seberwarna Mas Nuris. Mas Nuris warna apa yang pernah dulu dilalui? Pas di PPIK aja sih, Pak. Di PPIK, masuk PPIK. Pusat Pendidikan Ilmu Al-Quran. Pusat Pendidikan Ilmu Tahsin apa tahfidz, Mas? di Tahsin, Pak. Kalau ke tahfidz saya kayaknya nggak nutut ya. Gitu ya. Nggak nutut karena Nggak memang mampu. betul. Karena kalau dipaksakan juga Bukan passion. bukan passionnya. Jadi udah tahsinul qiraah ya. Berapa lama Mas di PPIK? 4 tahunan. 4 tahun. Siap. Kalau Mas Fakih dulu asramanya Asramanya asrama SMK biasa sih, Pak. asrama reguler. Ya? Reguler. Kalau di asrama reguler itu apa, Mas? Yang dipelajarin? Lebih ke tadi itu Pak, ngaji aja sih. Ngaji, mungkin Furudul Ainiyah gitu ya. Ainiyah sama ya sesekali karena dulu aktif di OSIS gitu kan. Oh iya benar. Oh ya teman-teman ini sekedar informasi ya, Mas Fakih ini dulu ketua OSIS. Katanya sih gitu. Saya pembinanya. Dan tahun 2010 ketika Mas Fakih baru masuk ke di SMK Nurul Jadid, itu tahun pertama saya juga bergabung di SMK. Jadi saya pertama dan Mas Fakih pertama, jadi kita sama-sama mengenal. Saya dulu sempat disidang sama ketua OSIS. Oh gitu? Iya, Pak.
Kebetulan ini ketua OSISnya. Kebetulan Pak, kebetulan. Di sidang kenapa itu Mas? Nggak ikut prakerin katanya, nggak ikut MOS Pak. Nggak ikut Dulu. Oke. Kebetulan pas itu Firhas ada agenda undangan ke Jember. Kayaknya cerita itu Mas Sur Akhirnya nggak ikut dan MOS ya, MOS-nya SMK. Mas Sur ceritanya bertiga sama saya, Izat, Bedrus kan kebetulan. Oh iya benar. Jadi nggak ikut semua. Akhirnya dipanggil sama sang Apa yang ketua OSIS. apa yang terjadi ketika dipanggil? Ya ditanyain kemana nggak ikut MOS, ya saya bilang ya gini terus apa lagi? Oh iya ancaman nggak ikut prakerin Pak. Kalau nggak oh iya benar. Dulu memang ada kan ada statement itu, ada Pak. statement, ada Ada prasyarat yang nggak ikut MOS tidak lulus maka dia tidak bisa ikut prakerin. Dan prakerin adalah program wajib yang memang ditunggu-tunggu oleh banyak siswa SMK karena kesempatan keluar pesantren untuk mengamalkan ilmu dan menggali pengalaman baru. pengalaman Pak. Nah, kalau kita berbicara tentang pengalaman mondok di pesantren, kira-kira apa sih hal yang berkesan itu? Pahit manisnya di pondok itu apa, Mas Fakih? Yang mungkin perlu diceritakan ke teman-teman di sana yang mungkin masih ragu untuk mondok atau pernah mondok juga gitu. Mungkin pengalamannya sama. Ini pertanyaan berat ini sebenarnya. Berat sekali ya? Berat sekali sebenarnya. Gimana? Apa ya? Karena kan di pondok itu kan miniatur masyarakat ya. Ya, betul sekali. Gitu kan. Jadi iya yang mondok itu kan tidak baik semua pastinya. Tidak semuanya baik. Namanya bengkel Pak ya. Betul. Ya kan? Yang masuk bengkel berarti kan yang rusak kan. Ya, Gitu. tidak semua ya Mas? Tidak semua. Saya enggak kayaknya. Oke, lanjut. Tidak semua, tapi ya kan pengalaman terbaik sih dalam hidup saya di pesantren itu bagaimana saya tetap memegang teguh amanah dari orang tua, suruh belajar, suruh ngaji, suruh memperbaiki akhlak, itu aja sih. Jadi dari berbagai macam teman ya, di pondok yang mungkin ada yang malas ikut kegiatan gitu. Itu sih pengalaman terbaik itu, bagaimana berkumpul dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita tapi tetap bersampingan dan saling mengerti gitu. Betul, saya sepakat sekali. Itu sih yang paling dirasakan sampai saat ini, dan kayaknya juga sama ketika pulang juga di rumah kan pasti banyak orang-orang yang tidak sama dengan kita, tapi kita tetap bisa menerima, tidak pernah menjelekkan mereka, tidak pernah ya menghardik mereka gitu sih. Itu yang paling deep banget gitulah. Nilai-nilai yang dalam dan membekas ya dalam diri. Ya benar sih teman-teman. Bagi orang tua nih yang di luar sana yang masih ragu bahwa pesantren itu adalah miniatur masyarakat di mana kita hidup berdampingan dengan yang berbeda dan kita diajari untuk tidak alergi dengan yang berbeda. Karena kita multikultur, banyak sekali budaya, bahkan keluarga negara yang berbeda. Saya aja keturunan Madura Jawa, lahir Kalimantan, Mas Fakih juga dari Banyuwangi Madura ya, Jawa Madura lah kebanyakan kita. Ada teman saya juga dari Kalimantan, tapi kita belajar gitu beradaptasi. Dan benar pesantren itu adalah bengkel. Tidak semuanya buruk yang masuk pesantren, tapi ada beberapa yang datang ke pesantren untuk memperbaiki diri. Sehingga yang paling penting adalah memperkuat benteng agar kita bisa tetap fokus pada tujuan mondok, yaitu mengaji dan membina akhlakul karimah dan belajar beradaptasi dengan keberagaman pesantren. Sehingga keluar ke masyarakat, kita itu nggak kaget. Ya, this is the society that we have learned before, right? Ya, bahasa apa tuh Pak? Bahasa apa? Bahasa Madura. Bahasa Madura Timur. Madura Barat yang ini. Kalau Mas Nuri sendiri, kalau Mas Nuri sendiri, apa sih Mas hal-hal yang membekas dalam diri Mas Nuri selama mondok? Ketika saya dituntut untuk bukan dituntut sih Pak, dipaksa untuk belajar bahasa Inggris. Iya gimana kok bisa? Itu sangat apa ya Pak, membekas ini sakitnya. Dipaksa itu kenapa Mas? Kalau dipaksa belajar bahasa Inggris itu apa motivasinya? Orang tua? Kebetulan background keluarga, contoh kayak ya adiknya Bapak, keluarga di sekitar lah Pak. Iya, banyak bisa bahasa Inggris ya. Pinter bahasa Inggris, sudah keluar negeri gitu. Jadi orang tua ke bawah akhirnya. Kayak intinya bahasa Inggris bisa mensukseskan gitu katanya dulu. Benar. Oke. Ya jadi teman-teman, karena memang setiap orang tua itu mondokkan anaknya memiliki motivasi yang berbeda-beda dan memiliki mimpi yang beragam. Sehingga karena memang Mas Nuris ini yang saya tahu orang tua beliau itu punya adik yang memang ada di Amerika dan sekarang sudah bekerja di sana sudah lama sekali.
Dan banyak keluarga-keluarganya akhirnya termotivasi belajar bahasa Inggris karena keluarga Mas Nurs ini yakin bahwa bahasa Inggris itu adalah salah satu cara untuk sukses. Tapi yang perlu kita ingat bahwa bahasa Inggris itu salah satu cara, not the only way, bukan satu-satunya cara. Tapi memang ketika kita dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai, biasanya hasilnya nggak maksimal. Karena saya juga saya juga dituntut dulu untuk bisa baca kitab karena semua keluarga saya itu pada salaf. Ketika kembali ke masyarakat, passionnya ternyata di bahasa Inggris. Ternyata dulunya nggak suka. Masuk ke Nurul Jadid itu daftar pun ditolak. Jadi saya kan masuk cadangan juga di LPBA itu lembaga bahasa asing. Ternyata setelah masuk ketagihan. Nah, kalau Mas Nuris cerita lucunya itu gimana? Cerita lucu ini enggak apa-apa cerita. Enggak apa-apa cerita, tapi memang yang cerita. Enggak apa-apa cerita aja, yang penting kontrol kan di Mas Nuris sendiri. Ya, dulu ketika saya dipaksa untuk di LBI kan ya, Pak. Iya, lembaga bahasa Inggrisnya ya. Bertahan 2 minggu ya, Pak. Itu kan ceritanya saya Bedrus sama Izat itu sama-sama masuk LBI. Sama-sama masuk LPBA. LPBA. 2 orang LBA Arab. di Arab, saya di Inggris sendiri. Jadi keluarnya juga bareng. Berurutan. Jadi Bedrus dulu, habis itu Izat, baru saya. Oh, paling nggak mendingan ya terakhir. Cerita yang lucu bertahan. itu ini, Pak. Setelah hadiran itu biasanya kan ke Manje ya, Pak. Itu kegiatan. Iya, ada Belajar, KBM. KBM. Pas itu final AFF. Oh, Piala AFF. Piala AFF. Siap. Kebetulan saya keluar nonton bola. Akhirnya nggak ikut KBM di sidang. Sama pengurus ya? Sama senior. Oke, senior. Oke. Terus yang lain tuh di sidangnya pakai bahasa Inggris, Pak. Saya pakai bahasa Madura. Nah, dari situ saya dihukum, disuruh ngapalin vocab berapa lembar gitu. Nah, dari situlah saya benar-benar udah nek, udah Agak kerasan ya. Padahal sebelum itu saya udah mulai ini, Pak, mulai bukan bisa menerima gitu. Gak seneng tentu, Pak. Gak seneng tapi menerima gitu. Udahlah ya, kenyataan ini mungkin harus aku jalani karena ini memang cita-cita putus asa gitu. Putus asa untuk kemudian memberontak ya. Udahlah ya, terus biar kena hukuman itu udah saya letoy gitu. Harusnya kan di sidangnya pakai bahasa Inggris juga, Pak, ya, nggak usah pakai bahasa. Gak mungkin sakit hati karena nggak ngerti. Dan kebetulan yang nyidang itu masih satu angkatan di sekolah, Pak. Oh, di SMK, sama-sama jadi SMK. ngomongnya itu sopan, nggak kayak yang lain. Gitu ya. Ya, kalau pakai bahasa Inggris kan nggak ngerti, enak kan? Iya benar. Saya kan orang Thailand. Yes. Yes, of course, thank you, I'm sorry gitu ya. Oke, nah itu tadi sekelumit ceritanya teman-teman yang ada di pesantren. Kita sekarang masuk lagi lebih dalam maksudnya kepada pengalaman di SMK. Apa sih yang menjadi keunggulan SMK nih menurut teman-teman dalam berkontribusi untuk meningkatkan keilmuan dan kompetensi yang dimiliki ketika itu ya? Karena sekarang kan sudah beda haluan ya. Ketika itu apa yang buat teman-teman memilih SMK dan apa yang menjadi plusnya di sekolah? Plusnya itu jam produktif kan, Pak, pastinya. Oh iya ya, dulu. Di setiap jurusan gitu kan. Banyak belajar di jam luar sekolah. Betul, selain jam produktif di lab lebih banyak daripada teoritis, juga ada ekstra. Itu sih yang menurut saya yang nilai plus atau unggulan daripada yang lain. Yang menarik. Kenapa? Karena di situ kita kan menjadi diri kita, gitu kan? Yang passion kita passion, kan, ya. sesuai passion gitu ya. Jadi anggap kayak saya di RPL gitu kan, passion ngoding gitu kan. Ngoding apa dulu? Iya. Dulu jangan-jangan yang buat pedestrian Mas Aki dulu. Nyicil dulu. Bantu. Oh, bantu ya. Iya. Masih belum hilang kok, Pak, algoritmanya gitu-gitu belum hilang. Dulu kan HTML gitu ya, Mas. Oh, hilang udah. Udah hilang. Iya, dulu kan kita belajar HTML dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Terus ada pengenalannya tuh biasanya mengasah logikanya pakai Pascal dulu ya. Kalau sekarang sudah pakai Java. VB kan dulu. Dulu Visual Basic sekarang sudah ditinggalkan. Udah. Nah, kalau Mas Nuris sendiri tuh selain yang diceritakan sama Mas Fakih tadi ya, banyak praktek, jam produktif memang kita lebih banyak daripada mata pelajaran umum. Terus juga ada pendampingan ekstra ya, Mas. Kalau Mas Nuris bisa ceritakan tentang pendampingan ekstra di luar KBM itu apa, Mas, yang membuat itu kemudian menjadi keunggulan?
manfaatnya ke Mas Nuris itu apa? Kayak diajarin apa sehingga yang mungkin di kelas? Dulu lebih ke arah multimedianya sih Pak. Kebetulan kan di pengurus asrama di Gang F kan banyak juga yang ahli, ya di bidang itu ahli lah Pak. Oh iya ya, alumni ya, alumni yang jadi sudah pengurus. alumni. Ya didampingi Pak, di luar jam sekolah tetap didampingi. Siapa dulu Mas yang dampingi? Dulu itu ada Pak Zuhri Oh iya iya. sama Pak Muzani termasuk. Oh iya benar benar. Pak Muzani itu yang memang sekarang desainernya SF Nurul Jadid, Desainer Nurul desainernya Jadid. web apa? Dan desainer 3 pesantren tuh. Desainer 3 pesantren, bener-bener. Kita nggak perlu nyebut pesantren yang lain, tapi di Nurul Jadid untuk desain-desain Instagram itu selain Pak Muzani juga dibantu sama desain yang lain kayak Mas Isom juga ada, dari siswa SMK juga ada yang bantu. Memang Yang paling menarik yang katanya Mas Fakih itu tadi Pak. Jadi lebih banyak jam produktifnya. dan itu memang lebih membantu paham, cepat saya pahamnya. itu orang yang nggak seneng belajar teori. Ya, sampai Lebih bodoh nanti. ngantuk. Teori itu penting. Betul. Teori itu penting, tapi kalau nggak dipraktekkan juga kan pada akhirnya jadi pemahaman Tapi doang, kan Pak. banyak orang yang teorinya nggak ngerti, ketika praktek ngerti. Benar. Makanya di SMK itu kita melakukan berbagai macam pendekatan pembelajaran ya. Selain teoritis, juga praktek. Nanti di sana ada audio, ada visual juga, sehingga berbagai macam pendekatan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh SMK membuat kita mungkin pahamnya dengan cara yang seperti ini. Ada murid yang pakai teori. Cuma kalau teori saja itu kemungkinan besar teman-teman hanya membayangkan. di angan-angan. Gitu ya. Karena kan ilmu terapan, Pak. Betul. Komputer itu kan ilmu terapan, semakin sering kita menerapkan ya semakin fasih. Semakin fasih. Jadi Dan anggap semakin kayak fakih. Semakin pas hang. ya sama kayak di RPL, Pak ya, di RPL. Kan kita nggak penting kita nggak penting kan menghafalkan coding yang sebegitunya kan. Ya, yang ya. penting kan kita paham Logika. ideologinya, logikanya Oh, ada gitu. ideologinya. Iya, Pak. RPL Kan ada ideologi. pola di setiap framework itu kan ada ininya masing-masing, ada caranya toh, ada polanya. Yang penting kita Saya tahu pikir ada polanya. ideologi Pancasila gitu, enggak ya? salah. Ada pola, salah, pola. Kerasnya. Yang penting kan paham polanya, kalau dokumentasi kan bisa dicari. Benar, Gitu sih benar. katanya Pak Kabak. Saya kan sekarang juga rada belajar dikit. Benar, karena Mas Fakih juga tergabung di bagian data dan IT, walaupun memang sekarang di Kasubag ya, Kasubag Fokusnya lebih Multimedia. fokus ke multimedia. Nah, Tapi kan satu kesatuan loh Mbak di IT. Mas Nuris ini juga ilmu multimedia ini sudah kepake karena sudah punya YouTube channel sendiri. Namanya Nuris Muhammad, Nuris bisa di Muhammad, subscribe. bisa. Walaupun subscribe-nya lebih banyak daripada subscribernya SMK. SMK. Enggak, masih lebih banyak SMK Pak. Oh gitu ya, karena di hidden ya. Oke, jadi itu. Dan memang dengan banyak praktek tadi itu mengasah kemampuan, karena ada orang yang tidak paham ketika diajarin di kelas, tapi karena di luar jam KBM belajar sesama teman, jadi lebih penyampaiannya mungkin tidak seilmiah guru, tapi lebih masuk. Lebih ke arah modal berani ya. Modal berani dan lebih berani kalau di luar KBM, karena kan mungkin nggak dimarahin guru ya. Iya. Karena guru kita tuh Jadi kadang nggak sabaran aja kalau ngajar. Contoh Contoh kecilnya gimana? itu kayak belajar install ya laptop gitu. Benar, Kan. benar. Jadi sampai sehari bisa diinstal 3 kali gitu, coba-coba. Kalau KBM kan nggak boleh, takut dimarahin Iya, iya. gurunya. Iya benar-benar. Jadi memang SMK Nurul Jadid salah satu kelebihannya adalah kegiatan ekstrakurikulernya, yaitu kelompok peminatan. Jadi kayak ada RPL itu ada IT programming, kalau MM itu multi design, kalau di TKJ community. Itu yang kemudian membesarkan teman-teman dalam penguasaan kompetensi kalian yang diambil. Kalau saya boleh tanya nih, pengalaman menarik apa yang berkesan ketika di masa-masa SMK dulu? Kalau saya sih pasti jadi ketua OSIS Pak ya. Oh siap, Gitu siap ya. Pak Ketua. Siap. Gitu ya. Belajar bareng kan di situ. Belajar kepemimpinan ya, Ya belajar memanage. manage gitu-gitu, dan kondisinya pada saat itu di Nurul Jadid itu 2011-2012 kan sepi, yang biasanya ramai dengan kegiatan-kegiatan itu kan sepi. Kurang jarang ada Jarang kegiatan yang ada. dihandle oleh siswa. Kalau Jarang mahasiswa masih ada. Masih ada mahasiswa, Pak. Cuman kan nggak setiap minggu kan. Beda kalau saya masih SMP dulu kan setiap Jumat tuh kan pasti ada seminar lah, ada inilah gitu-gitu. Itu sih yang pengalaman paling menarik tuh, jadi ketua OSIS terus di IT programming itu ketika belajar sama Pak Inyong, sama ya Pak Mujib juga, Iya. gitu kan. Terus sama siapa lagi, ada guru dari luar tuh siapa lupa, alumni FT itu orang Keraksan itu loh Pak. Apa ya?
Ya itu sudah Iya lupa itu, juga. iya. Ini kan belajar web, belajar ya gitu-gitu lah. Kalau Mas Nuris, pengalaman indah yang tidak terlupakan, yang berkesan di SMK itu apa? Ketika saya disuruh ikut lomba di Unmul. Oh, iya saya yang dampingin. Lomba apa? Itu lomba seumur hidup sih Pak, paling dadakan. Lomba paling dadakan, lagunya juga baru menghafal, di jalan itu Di jalan, hafalan di mobil. Terus lebih kerennya lagi saya ngajak orang yang nggak bisa nyanyi. Siapa itu? Izat. Oh iya benar. Izat itu kalau di Firhas, di bagian hadrah kan bagian penapu ya? Perkusi lah Pak. Perkusi, bukan bagian vokalis ya. Vokalisnya kan Badrus. Iya. Kan ketika itu 3 orang. 3 orang. Iya, saya tahu di Unmu, tapi kerennya juara 2 ya? Itu juara, sebetulnya bisa juara 1 karena kualitas vokal bagus teman-teman. Jadi Mas Nuris sama Mas Badrus, Izat mungkin kalau nonton. Ya jadi itu secara vokal dia bagus, cuman stage act-nya, penguasaan panggung, terus gesturnya itu terlalu kaku. Gitu. Karena biasa Firhas kan diem begini kan, adabnya ya kalau Firhas. Sedangkan itu lomba nasyid teman-teman, jadi lomba nasyid yang mendadak, itu pun saya teror karena harus ikut. Dan saya juga ngomong ke orang tuanya biar bisa ikut lomba. Pas itu dijemput sama Pak Muji juga, ayo ikut lomba gitu-gitu. Langsung berangkat. Iya benar. Itu juga yang harus diperbaiki Pak di Ibu Sholawat, jadi biar nggak diem gitu-gitu. Ada goyangan juga ya? Iya nggak, paling nggak aktifnya apa penonton. Oh gitu betul, iya benar public speaking ya. Public speakingnya biar lebih mantap kan. Jadi kalau misalkan ada live concert lebih ini iya. ya. Jadi penontonnya itu berapa berasa diajak gitu loh. Siap. Dulu saya 2 kali kayaknya ikut lomba-lomba gitu. Yang di Malang juga. Di Malang tuh. Iya, yang di Malang. Ikut lah. Ikut di Uin ikut lah Pak. Yang juara satu, yang juara satunya itu loh. Ya Albina Daud mana? Pas itu gitu, kalau iya lomba nasi juga. Pas itu ini Pak, kalau nggak salah pas apa sih? Pas delegasi pesantren kan juga ini ikut. Awalnya kan. Iya gebiar bahasa itu. Gebiar bahasa. Kan sama saya berangkat itu Bapak. Ikut. Ya. Pas kebetulan saya kan dihubungi sama dari pihak pesantren. Di aula ketika tuh lombanya di gedung ternyata bahasa Maniora di atas. Ya. Maniora ya ingat. Kebetulan dari pihak SMK sudah ngubungin kita dulu. Setelah itu pesantren baru ngubungin. Betul. Ya, mau nggak mau kan Pak, yang duluan siapa? Gitu. Iya sih. Jadi Mas Harus ini mau cerita kalau diperebutkan gitu tuh. Ya enggak gitu Pak. Iya. Saya itu mau cerita kalau saya itu lebih memperjuangkan SMK. Betul. Siap. Itu yang luar biasa. Bukan berarti saya tidak memilih pesantren. Karena SMK juga sebenarnya pesantren, sebenarnya sama. Cuman karena siapa duluan yang minta ke Mas Nuris dan sudah kadung didaftarkan juga kan, kita udah bayar, sehingga Mas Nuris itu lebih respect kepada yang memang datang duluan. Tapi tetap yang kita bawa keluar adalah Nurul Jadidnya. SMK-nya, MA-nya, SMA-nya itu nggak penting, Nurul Jadid yang penting. Jadi nama belakang itu yang memang kita pegang bersama-sama bahwa Santrul Jadid itu banyak yang bisa berkreativitas dan berkarya. Itu salah satu barokahnya. Betul sekali. Nah, jadi mau nggak ada persiapan gimana di luar. Iya betul. Karena memang proses pengembangan kreativitasnya teman-teman santri di Nurul Jadid ini sangat diwadahi. Kalau yang vokalis itu nanti di Firhas, kalau yang suka di TI itu ada kelompoknya sendiri, multimedia juga ada, sehingga dengan adanya sistem dan program yang ada di pesantren ini dan di SMK juga, karena yang saya tahu di SMK itu ada pengembangan yang rutin dilakukan, sehingga ketika ada lomba-lomba di luar, pesantren tidak menutup diri untuk mengirimkan santri-santrinya agar bisa mengukur kemampuan diri sebagai bentuk evaluasi pembelajaran dan pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh santri Nurul Jadid. Itu sih. Sekarang kalau pengalaman pahitnya ada nggak? Ada sih Pak. Apa sih pengalaman pahit? Pengalaman pahit itu karena BBI pertama ya. Oh iya, bulan bakti informatika. Iya, hari ulang tahun gitu. Hari ulang tahun SMK ya. Anif-nya. Anif itu 2012 ya. Yang 2012 kan pertama kali ditangani siswa kan. Awal-awal guru ya biasanya ya. Awal-awal guru. Yang sampai pada saat itu tuh ya kalau BB-nya nggak jalan kamu nggak pernah gerin gitu kan. Gitu-gitu itu loh. Itu pengalaman ada ancaman ya. Iya. Jadi itu tekanannya lumayan ya. Akhirnya banget. Tapi itu memotivasi untuk kerja lebih ekstra ya. Iya pasti Pak.
rela-relain dari Bondowoso ke sini tuh pahit banget, Pak. Nyari dana, Iya, itu pahit banget lah. antarin undangan kemana-mana. Kemana-mana. Siap. Pahit tapi menarik. Tapi itu banyak yang dan itu yang membekas ya. Iya. Kemampuan itu yang kemudian bisa dibawa sampai sekarang. Maksudnya work under pressure, bekerja di bawah tekanan. Itu penting Mas, karena bekerja di bawah tekanan itu salah satu keterampilan, kemampuan yang dicari oleh perusahaan. Karena nggak ada perusahaan yang tidak menekan karyawan. Perusahaan yang Karena ya. enggak, karena itu untuk produktivitas Mas. Iya. Push the limit gitu, push the limit. Kalau kita nggak memaksimalkan dan mempressure diri kita nggak akan bisa berkarya Mas, harus dipaksa. Karena manusia tuh kan kayak karet gitu, Pak. Karet. Semakin ditarik gitu kan, semakin melencing jauh. Betul. Gitu kan? Kalau nggak melencing jauh putus. Ya jangan terlalu keras tariknya. Takut putus beneran. Takut putus beneran nanti nggak balik-balik. Kalau Mas Nuris, pengalaman apa sih yang pahit atau mungkin nggak enak waktu selama di SMK? Kebetulan kan saya di SMK itu siswa biasa-biasa. Ya nggak juga. Maksudnya kan nggak aktif di OSIS. Karena sudah terlalu sibuk di tarik suara di Pengalaman pahit paling Nuris disuruh berdiri, Pak, di belakang kelas gitu. Gara-gara Pak Agus. Ya paling gitu. Pak Agus. Iya. Paling pengalaman pahitnya ya dihukum telat gitu-gitu. Oke. Tidak pernah mengalami KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga, aman ya, aman. KDRS berarti ya? KDRS, kekerasan dalam ruang sekolah. Iya, benar-benar. Sekarang saya minta satu kata untuk SMK yang mewakili perasaan teman-teman pada SMK. Itu apa ya? Saya dulu deh, Mas Nuris dulu, boleh Mas Nuris dulu. Iya, bisa. Kalau saya sih paling tetap sesuai semboyannya aja, Pak. SMK bisa. Bisa, SMK bisa teman-teman. Kalau Mas Fakih? Sama, Pak, SMK bisa. Oke. Ya, itulah tadi teman-teman obrolan singkat kita dengan para alumni yang mungkin tidak seperti yang tamu-tamu sebelumnya, karena narasumber sebelum-sebelumnya itu tamunya masih 2021 lulusnya, ada yang 2020. Ini agak ke atas. Gak gitu juga kali, Pak. Ya, karena jujur teman-teman, dulu beliau-beliau ini adalah teman belajar di SMK. Sekarang di pesantren menjadi mitra kerja, karena kita di pesantren itu diajarin untuk bisa beradaptasi dengan berbagai macam situasi. Tapi ketaatan, takdim itu tetap kita jaga. Tapi untuk performa kita, profesionalitas di dunia kerja, terutama di pesantren, kita diajarin bagaimana bisa work ethic kita itu tetap kita menjadikan prioritas, dan produktivitas kita untuk pengembangan pesantren menjadi tujuan bersama. Jadi sekarang kita mitra, kalau dulu kita teman belajar. Kalau sekarang teman dakwah, mengabdi bareng-bareng sih dakwah. Oke. Baik teman-teman, cukup sekian dulu untuk podcast pada kesempatan kali ini, program ngobrol inspirasi. Semoga teman-teman terinspirasi tentang bagaimana pengalaman kedua narasumber kita ini ketika mondok dan bersekolah di SMK Nurul Jadid. Saya Mujibur Rahman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.